Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan salam sejahtera kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana melakukan proses merekam layar dengan menggunakan aplikasi Filmora.go. Saya gunakan ini dengan alasan bahwa di dalam Filmora.go itu bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, termasuk salah satunya adalah melakukan proses perekaman, baik itu dari kamera ya atau webcam, kemudian screen layar yang sedang berjalan, kemudian bisa juga merekam suara. Kemudian juga ditambahkan fasilitas untuk melakukan proses editing agar nanti yang kita rekam itu bisa kita tambah, kita kurangi dan sebagainya. Baik, sekarang kita mulai bagaimana cara melakukan proses perekaman sebuah layar dengan menggunakan aplikasi Filmora.go. Yang pertama adalah kita siapkan dulu ya mau aplikasi yang mau kita rekam. Misalnya saya ingin membuat sebuah video pembelajaran seperti ini. Jadi saya mencoba ingin membagi pengalaman ya kepada Bapak Ibu bagaimana membuat sebuah media pembelajaran untuk membuat flowcard ya, bahkan alir untuk mencetak bilangan dari 1 sampai 10 seperti ini ya. Ini adalah hasil akhirnya yang sudah saya PDF-kan. Nah, agar nanti saya tidak banyak memotong rekaman yang salah, maka akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ini. Ini bagian yang saya rekam dulu. Setelah selesai, kemudian saya mencoba yang kedua ini. Nah, setelah selesai nanti baru ini, gitu. Ada 3 bagian. Ditambah nanti ada openingnya ya, kemudian ada juga nanti endingnya. Nah, sehingga ada 5 bagian yang nanti akan saya edit, gitu kan. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah kita siapkan dulu ya media yang mau kita rekam. Jadi ini. Nah, karena kebetulan saya ingin melakukan proses perekaman dengan menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word, maka saya buka ini ya. Nah, setelah ini saya buka, nah baru nanti di sini kita masuk di aplikasi Filmora.go ini ya. Kita pastikan kita mau merekam layar. Jadi kita pilih record ini. Kemudian kita pilih record PC screen seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini proses gitu kan ya. Ini sudah muncul gambar saya gitu kan ya. Kalau misalnya tidak muncul gambar ini, maka Anda bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi di sini di bagian ini ya ada gambar gerigi ini, diklik yang bagian pojoknya ini. Nah, ada saya besarkan dulu. Nah, ada pilihan. Yang pertama save to-nya. Jadi nanti biar tidak bingung mau disimpan di mana, maka di bagian save to-nya itu kita tentukan di mana foldernya kita simpan. Kebetulan saya simpan di F video, kemudian video Microsoft Word. Ya, nanti saya buka di situ. Ya. Nanti kalau sudah Anda milih, bisa Anda pilih select folder. Ini saya cancel aja karena sudah saya atur ya. Kemudian kecepatan ya, FPS ya, frame per second itu 25. Ini adalah kualitas yang bagus. Kemudian kualitasnya adalah best. Nah, ini kalau misalnya Anda ingin membatasi rekamannya itu setelah beberapa menit selesai, nah ini bisa dicentang. Tapi tidak usah ya, biar kita lebih leluasa untuk melakukan proses perekaman. Nah, ini ada show mouse click in recording. Jadi kalau Anda centang itu artinya gerakan-gerakan mouse nanti akan ikut terekam. Ini ya. Mau pakai warna apa, misalnya ada hijau, ada setengah merah dan terusnya. Kita pakai yang hijau aja lah gitu kan ya. Kemudian ketika kita klik ya, misalnya kok ada suara klik gitu kan ya, maka ini bisa dicentang sehingga nanti bisa menandai kalau misalnya pada saat ada suara klik itu berarti mouse-nya itu diklik. Kemudian adalah ketika ingin melakukan proses selesai ya atau berhenti sebentar ya karena mungkin capek atau gimana, Anda bisa menekan tombol home. Nah, kalau ingin berhenti dari proses perekaman gitu kan ya, Anda bisa tekan tombol F9. Nah, ini yang penting. Kalau misalnya
Bapak Ibu atau Anda sekalian kepingin merekam layarnya seperti ini ya, wajah saya, maka silakan diaktifkan ini dengan catatan di laptop atau komputer Bapak Ibu ya, itu ada kameranya ya. Kalau enggak beli aja di toko banyak ya. Nah ini centang nih ya. Nah kalau saya hilangi centangnya maka gambar saya enggak ada. Baik ya, kalau sudah maka nanti setting ini itu kita gunakan untuk proses merekam ya, seperti ini. Nanti kalau sudah mulai siap baru kita rekam. Nah ini bisa kita kecilkan ya, misalnya gambarnya itu nanti menutupi yang mau kita rekam, ini bisa kita rekam, bisa kita kecilkan, kita besarkan, juga bisa kita geser kemana-mana agar nanti tidak mengganggu proses perekaman. Nah, kalau misalnya agak jenuh nanti bisa kita geser ke sini, gitu kan ya. Gitu. Nah, sehingga nanti yang lihat itu akan enak. Nah, ini adalah tahap bagaimana kita merekam dengan menggunakan aplikasi Filmorago. Terus merekam layar yang ada di aplikasi Filmorago. Dari menu ini ada media, ada audio, ada titel ya dan sebagainya. Silakan dipilih di media ini. Kemudian nanti diklik record ya, drop downnya itu, kemudian dipilih PC screen seperti ini. Nah, kemudian akan muncul ya sebuah settingan yang kita lakukan tadi, cuma gambarnya ini kita atur ya karena dia akan mengawali dari yang baru. Misalnya kita kecilkan dan kita geser ke sini. Nah, kalau misalnya sudah, maka nanti silakan settingan yang kita lakukan tadi ya, ini ya, ini di aplikasikan ya. Nah, setelah selesai ini ya semua tadi, baru kita klik record ini. Nah, sebelum klik record ini pastikan Bapak Ibu punya semacam guideline ya, apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita rekam di layar, sehingga nanti tidak terjadi misalnya kesulitan ya, atau mungkin di tengah-tengah ketika kita merekam itu timbul masalah. Maka kalau bisa itu dipastikan bahwa aplikasinya itu bisa berjalan normal dan kalimat-kalimat yang mau disampaikan itu sudah minimal itu ada petunjuknya, sehingga nanti tidak menimbulkan ketidakfokusan pada materi yang akan kita rekam ya. Baik, nah setelah ini sudah siap, baru kita ini ya, klik ini. Nah, maka nanti di sini akan muncul ya sebuah tanda untuk melakukan proses persiapan. Nah, ketika sudah hilang angka 1, 2, 3 tadi, maka kita sudah siap untuk merekam. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita introduction seperti ini misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya ya, Pak Haryanto. Hari ini kita ingin berbagi pengalaman bagaimana membuat sebuah bagan alir. Nah, jadi seperti ini. Kita tunjukkan hasil akhirnya dulu, sehingga siswa itu punya angan-angan mau bikin apa sih begitu. Nah, ini konsep dari pembelajaran yang bermula dari tujuan. Jadi start from the end, hasil akhirnya, ending itu apa sih, sehingga kita memberikan gambaran ya bahwa suatu itu tidak abstrak lagi, tapi sebuah hasil yang sudah nyata seperti ini. Nah, ketika sudah tahu hasilnya, yang kedua adalah kita tunjukkan caranya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa caranya ada saat bagi menjadi 5 bagian ya. Ada introduction ya, kemudian ada ini. Nah, kita coba merekam yang ini dulu ya. Jadi sebelum bekerja, siswa itu disuruh membuat ya sebuah kertas ukuran folio ya, tingginya 33, kemudian lebarnya 21,5 cm gitu kan ya. Batas pengetikan 2 cm, bawah 2 cm, kiri 25, kanan 2, lainnya 0, kemudian jarak baris 1 ya. Nah, kita coba yang 1, 2, 3, 4 itu kita gunakan untuk merekam seperti ini.
Nah, oke. Baik. Nah, untuk melakukan proses yang pertama tadi, ya itu pertama kita pastikan bahwa ukuran kertas ini adalah berupa senti ya. Nah ini misalnya gini, pastikan di sini view ini ruler itu nampak. Nah seperti ini. Kalau misalnya tidak nampak, itu diklik view, dipastikan ini ada centangnya. Ini seperti ini. Ini langkah pertama untuk menjelaskan yang ini tadi, ini kan ya. Nah ini. Kemudian yang kedua, setelah ada ini, ya kadangkala ini itu bukan seperti ini, ya. Jadi mungkin berbeda karena settingan dari yang membuat aplikasi Microsoft Word. Nah itu kita pilih ini, file, kemudian dipilih option. Nah kemudian di sini ada pilihan misalnya ini di advance ya, bukan misalnya di advance. Nah itu nanti di sini ada sebuah sub ya, namanya display. Nah di sini pastikan itu sudah senti. Kalau belum, itu kita pilih senti. Nah kalau kadang-kala ini inci ya bawaannya. Coba kita oke. Nah maka nanti jadi seperti ini. Ya jaraknya itu renggang. Nah sehingga kalau tidak disetting awal, maka nanti ini jadinya adalah renggang-renggang ya. Nah ini harus kita atur lagi. Nah seperti ini, kita kembalikan lagi di sini ya, di display ini kita kembalikan ke ukuran senti, baru kita oke ya. Nah silakan nanti Bapak Ibu melanjutkan ya prosesnya seperti itu gitu kan ya, cara merekamnya. Nah kemudian setelah selesai direkam gitu kan ya, baru nanti kita simpan ya. Cara menyimpannya adalah tadi, jadi kita tekan tombol untuk berhenti merekam F9 ya. Jadi F9 kemudian ditekan gitu kan ya. Ini kalau sudah tekan tadi F9 ya, baru ini kita tutup ya. Nah oke, setelah selesai maka nanti perhatikan Bapak Ibu, ini adalah sudah ada hasilnya. Jadi kalau misalnya kepingin ngedit Bapak Ibu guru, tinggal ini diklik aja gitu kan ya. Kemudian nanti akan masuk ke ya, ini ada match media ya, diklik ini. Nah maka dia akan masuk di sini. Jadi rekaman tadi itu bisa kita lihat hasilnya itu di sini ya. Coba kita jalankan, tekan tombol backspace ya, maka nanti ini. Nah ini ya. Ini bisa kita geser ke sini. Nah kalau misalnya kepingin agak gampang ya, ini diklik aja. Ini rekamannya itu adalah satu layar penuh. Nah ini coba kita lihat. Nah ini ya, baik Bapak Ibu, itu adalah cara melakukan proses perekaman menggunakan aplikasi film Orago. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk proses menambah judul, mengedit dan sebagainya, Bapak Ibu bisa belajar lagi gitu kan ya. Nanti untuk yang deskripsi, link untuk belajar film Orago saya cantumkan di deskripsi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik. Terus terang Bapak Ibu, kalau misalnya kita tidak meninggalkan sebuah jejak digital yang di internet, maka nanti kita tidak akan merubah ya bagaimana proses mengajar kita agar menjadi lebih efisien. Kalau Bapak Ibu tidak pernah bikin video, maka nanti kegiatan yang sama akan terulang setiap tahun seperti itu. Nah sehingga lama-lama kita capek, dan mungkin siswa akan sangat bergantung pada kita karena medianya adalah ya kita gitu kan ya. Tapi kalau kita bikin video, maka nanti
anak-anak bisa belajar mandiri gitu kan, dan efeknya adalah luar biasa. Karena apa? Video itu bisa mempercepat proses pemahaman anak, dan juga kalau diupload di YouTube itu bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu menambahkan bahasa Inggris di dalamnya, maka nanti efeknya bisa mendunia Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.